Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat beriman, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pedih pasti menimpa siapapun yang ingkar. Demikian pula pada kaum Samud di masa Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud binasa karena mereka mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Saleh alaihissalam. Azab yang pedih menimpa kaum ini hingga hancur tak bersisa. Namun ada satu orang yang lolos dari azab ini. Ia adalah Abu Regal. Dikisahkan Imam Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Kisah Para Nabi, ketika Rasulullah SAW lewat di daerah Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian meminta mukjizat, sebab kaum Nabi Saleh pernah memintanya, dan dikeluarkanlah seekor unta dari tebing ini. Namun kaum itu melanggar perintah Tuhan mereka dengan menyembelihnya. Unta itu meminum persediaan air mereka dalam satu hari, dan sebagai gantinya kaum itu dapat meminum persediaan susu unta itu dalam satu hari. Namun mereka tetap membunuhnya, maka mereka pun diazab dengan suara yang menggelegar dari atas langit, hingga mereka semua binasa kecuali satu orang yang bersembunyi di dalam wilayah haram, yang sekarang dikenal dengan Masjidil Haram." Kemudian para sahabat bertanya, "Siapakah orang itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ia adalah Abu Regal. Namun setelah ia keluar dari wilayah haram, ia juga dikenakan azab yang sama dengan azab yang menimpa kepada kaumnya." Abu Regal mendapatkan azab yang sama dengan kaum Samud, namun karena jasadnya ditemukan, maka ia dimakamkan oleh orang-orang sekitar. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Ma'ar dari Ismail bin Umayyah, ia berkata, suatu hari Rasulullah lewat di makam Abu Regal. Lalu beliau berkata, "Apakah kalian tahu makam siapa ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu." Lalu Nabi menjelaskan, ini adalah makam Abu Regal, salah seorang dari kaum Samud. Dahulu, ketika diturunkannya azab kepada kaum Samud, ia melarikan diri dan kemudian bersembunyi di wilayah haram, sehingga ia terhindar dari azab tersebut. Ketika ia keluar dari sana, maka ia pun mendapatkan azab yang sama dengan azab yang dijatuhkan kepada kaumnya. Lalu ia dikebumikan di sini dan dikubur juga bersamanya sebongkah emas. Maka para sahabat pun kemudian berlomba-lomba menggali makam itu dengan pedang mereka untuk mencari emas tersebut. Dan akhirnya mereka benar-benar menemukan emas itu di sana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.